Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita gunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Sebab kesempatan tidak selalu ada, ya. Mari kita gunakan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan serta merindukan akan firman Allah. Kita pujikan pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Puji syukur, terima kasih, puji sembah. Haleluya, haleluya, kami bersyukur buat cuaca yang baik. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau telah menjaga kami, Kau telah melindungi kami, Kau telah menyembuhkan kami. Oh terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur yang tak terhingga hanya kepadamu, hanya bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sucikan kami, kuduskan kami, urapi kami. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, 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 Yesus. Puji Tuhan, puji syukur, puji sembah. Hanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Satu minggu lagi Tuhan sudah pelihara kita. Oh haleluya, terima kasih. Kalau kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, haleluya, haleluya, itu semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Haleluya. Sampai saat ini kita boleh dicukupi oleh Tuhan, itu kemurahan yang besar dari Tuhan. Selamat dari segala macam kecelakaan, bahaya, sakit, penyakit, gangguan-gangguan. Kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami tak berdaya apa-apa Tuhan. Semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Semuanya oleh karena belas kasihan Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat sangat baik. Haleluya, tiada Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita menggunakan kesempatan yang sedikit pada pagi hari ini, haleluya, untuk memuji, menyembah Tuhan, serta merindukan firman Allah.
Haleluya. Haleluya. Agar kita boleh dikuatkan, dipuaskan, dihiburkan, ditolong lagi oleh Tuhan, disertai lagi oleh Tuhan untuk melewati hari demi hari. Haleluya. Mendatang ke depan bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Oh puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini beberapa kali. Kita masuk dalam doa. Haleluya. 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 Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, kita angkat tangan buat Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai kami semua Tuhan. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami semua merindukan hidup ini jadi berkat. Kita bukan hanya rindu senang menerima berkat, tapi kehidupan kita semua harus jadi berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sucikan kuduskan umat-Mu pada pagi hari ini. Layakkan kami semua melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Urapi dengan minyak kudus-Mu, dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, kekuatan-Mu, kesehatan-Mu, haleluya, kuasa-Mu, Kau nyatakan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan hentar mereka dengan tangan kasih-Mu, tibakan di tempat ini dengan selamat untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan Tuhan dan merindukan akan firman Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Mari selamat pagi, selamat beribadah kembali dalam kasih Tuhan. Ya. Mari.
kita percaya bahwa Allah Maha Kudus hari ini hadir di tengah-tengah kita ya. Kita boleh senantiasa bersyukur, bersorak-sorai untuk memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai.
segala galanya bagi kita ya. Tuhan Tuhan jawabkan segala persoalan segala kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Apapun firman Tuhan teguran bagi kita terima dengan sukacita. Siapkan hati Tuhan.
depan Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan, supaya kami boleh tetap memperkenan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, yang melakukan hal yang kehendak-Mu Bapa. Kau berkati kehidupannya, Kau berkati masa depannya, Kau berkati semua apa yang menjadi keinginan, kerinduan, kebutuhannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami oleh kuat kuasa darah-Mu, agar firman-Mu mendapat tempat yang terbaik dalam kehidupan kami, dan kami boleh berbuah lebat di akhir zaman ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga guru sekolah minggu dan anak didiknya, urapi pelayanan mereka Tuhan, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, semakin mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Tuhan, kesempatan pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, dan kita mau belajar firman Allah, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita ya, khususnya di akhir zaman ini untuk menggenapi firman-Nya ya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, Tuhan ingin kita semua sebagai pengikut Kristus ya, Tuhan mau supaya kita melakukan juga seluruh apa yang sudah dijalani Tuhan ya, dilakukan oleh Tuhan, itu juga kita melakukannya. Itu kehendak Tuhan, supaya satu kali saat kita betul-betul menjadi sama ya, seperti Kristus. Haleluya. Misalnya saudaraku ya, Tuhan memberikan contoh dalam Alkitab untuk membasuh kaki ya, murid-muridnya ya. Nah, kita juga belajar membasuh kaki ya. Apa arti rohaninya ya? Kita harus juga saling tolong-menolong ya, saling mengingatkan, saling memberitahu, menasehati ya. Juga Tuhan memberikan teladan supaya kita memberitakan firman ya. Seperti Tuhan bilang dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, jadikan sekalian bangsa muridku ya. Itu juga kehendak Tuhan. Juga Tuhan ingin supaya kita semua bersaksi ya, memenangkan jiwa, menunjukkan kasih Kristus ada dalam kehidupan kita ya. Jadi banyak hal saudaraku ya, yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan untuk kita semua menggenapi satu persatu ya. Banyak sekali ya. Tapi pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam doa Yesus, yaitu tentang pengutusan ya. Ini diutus ya. Haleluya. Saudara dan saya diutus oleh Tuhan ya. Ibadah minggu pagi 30 Oktober ya, sebentar kita sudah masuk bulan November ya, kita diutus ya. Haleluya. Seperti Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kita ini disuruh memberitakan firman Allah dari Samaria, Yudea, Samaria sampai ke seluruh ujung bumi. Apa artinya ya? Mungkin kita tidak bisa sampai ke Amerika, ke Inggris, ke Jepang, ke Thailand, kemana ya. Ujung bumi itu mana? Bumi itu kota apa bulat? Bumi itu kota apa bulat? Ujungnya mana? Ada. Namanya bulat, tidak ada ujungnya. Artinya apa? Di mana saudara ditempatkan, di situ saudara harus menjadi saksi. Ya, jadi kita di sini kalau diputar bulat gini, ya balik ke kita lagi. Ya, saudara ditempatkan di mana? Di kos-kosan, di pabrik, ya, di sekolah, di rumah Tropodo ini, ya, harus jadi berkat. Haleluya, menjadi saksinya. Puji nama Tuhan. Nah, ini kehendak Tuhan. Ya, salah satu perintah Tuhan supaya kita sama, ya, sama seperti Kristus. Ya, orang ingin kalau nyanyiku ingin jadi sepertimu Yesus, ya, nyanyinya enak, saudaraku. Tapi apa kita sudah jalani satu persatu ini semua, ya, seperti membasuh kaki tadi, ya, melayani, mengasihi, mengampuni, macam-macam, ya. Nah, itu satu persatu apa yang sudah dilakukan Tuhan juga minta kita melakukannya supaya klop, ya, supaya genap. Haleluya. Yaitu menjadi sama seperti Yesus. Yohanes 17
ayat 18 ya. Lanjut. Yohanes pasal 17 ayat 18 berbunyi demikian. Sama seperti engkau ini Allah ya. Allah telah mengutus aku itu Yesus ke dalam dunia. Demikian pula aku Yesus telah mengutus mereka murid-muridnya ke dalam dunia ya. Jadi Allah mengutus Yesus ke dalam dunia ini ya. Kemudian Yesus mengutus murid-muridnya, umatnya, saudara dan saya. Itu kita juga diutus ya. Jadi kalau Bapa sudah mengutus Yesus sebagai putra manusia, Yesus setelah naik ke sorga, dia juga mengutus saudara dan saya. Haleluya. Sama seperti yang dilakukan Yesus. Jadi sama ya, cocok. Kalau kita diutus, kita jalani, berarti kita ini nyocoki kehendak Allah, kehendak Yesus. Itu ada dalam kehidupan kita ya. Haleluya. Saudaraku, kalau kita diutus oleh Tuhan itu satu hal yang luar biasa. Artinya apa? Tuhan sangat menghargai saudara dan saya. Ya, misalnya Bapak Presiden ngutus menterinya ke luar negeri, ke sana kemari. Itu sama sendiri, sama artinya apa? Mewakili sang presiden. Ya. Dipercayai 100%. Diutus ke sana, diutus kemari. Wah, itu kedudukan yang tinggi. Ya, martabat yang tinggi. Haleluya. Jadi kalau saudara dan saya diutus ya untuk melakukan kehendak Tuhan, ya. Haleluya. Itu satu kehormatan yang luar biasa. Ya, jadi mari kita gunakan kesempatan ini ya. Jadi kita mau menjadi saksinya Tuhan, utusan Tuhan. Ya, Tuhan perintahkan apa, Tuhan mau apa dalam kehidupan kita ya. Kita mau menjalaninya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita diutus ya oleh Tuhan, itu bukan hanya dilepas begitu saja ya, tetapi kita ini dilengkapi ya. Haleluya. Tuhan bilang, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Waduh, ini risikonya besar ya. Bagaimana? Wah, kalau mungkin cuma dengar diutus nyatek, wah seneng. Aku ini utusannya Tuhan. Tapi tunggu dulu saudaraku ya. Kita diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Nah, tapi Tuhan tidak hanya melepas gitu saja, tapi dia melengkapi ya. Dia melengkapi dengan kuasa, dengan urapan ya, dengan mujizat-mujizat. Itu juga disertai kepada kita, disertakan kepada kita. Haleluya. Markus 3 ayat 13-14 ya, di slide tidak ada. Markus 3 13-14, saudara bisa catat saja ya. Matius 10 ayat 1-3. Kemudian Matius 10 ayat 8 ya. Haleluya. Kemudian 2 Korintus 9 ayat 10 ya. Dicatat saja ayat-ayatnya, nanti di rumah baru dibuka ya. Jadi kalau Tuhan itu mengutus kita, Allah itu luar biasa. Allah itu memikirkan apa saja di depan kita. Menghadapi musuh, menghadapi apa, bagaimana nanti rumah tangganya, itu sudah diatur. Hebatnya Tuhan seperti itu, saudara. Kalau mungkin saudara pernah diajak orang ya, ayo ikut saya melencer. Senang tau diajak melencer? Ya pasti senang ya. Tapi setelah pulang, ya kita kebingungan. Aku diajak melencer seminggu, gak nyambut gawe. Terus besoknya bagaimana? Makannya apa? Penghasilannya bagaimana? Ya kalau punya uang banyak, tidak masalah. Itu manusia seringkali cuma ngajak melencer, setelah itu nggak mau tahu urusan rumah tangga kita. Tapi kalau Tuhan ngajak kita pelayanan, melakukan kehendak Tuhan, ya, diutus, itu seisi rumah tangga dipelihara oleh Tuhan. Ya. Betapa bahagianya kalau saudara diajak melencer sama orang, ya. Setelah itu pulang sampai di rumah dikasih sangu. Ini loh kamu libur boros seminggu, tak ganti uang
kerjamu. Seneng nggak? Oh, lego saudaraku ya. Artinya apa? Dia mau tahu keadaan rumah kita, tangga kita. Nggak syukur diajak lencer. Pulang masih disangoni. Ya. Nah itu Tuhan Yesus kita. 2 Korintus 9 ayat 10 nanti saudara baca di rumah. Tuhan menyediakan benih bagi penabur, ya. Dan Tuhan juga menyediakan makanan. Jadi benih itu berbicara tentang firman Allah, penaburan firman Allah, melayani Tuhan. Tapi juga Tuhan memberikan makanan, apa yang menjadi kebutuhan kita itu disediakan. Nah, jadi kalau kita mau diutus oleh Tuhan, ya, mau melayani Tuhan, itu tidak usah khawatir, ya. Nah, aku melayani Tuhan mangan opo, ya. Kalau kita suami istri, ya, pelayanan di tempat ini sekitar 30 lebih, ya, 32 tahun. Seperti Bu As, ya, tadi sudah umur 80 lebih, ya. Haleluya, bersama kami tinggal Bu As sama Pak Hadi yang lama-lama, yang tua-tua ini, ya. Dulu Novi itu masih TK gitu, ya. Haleluya. Dan yang lain-lain, ya. Nyatanya sampai sekarang Tuhan pelihara. Amin. Betul Bu As? Pak Hadi dipelihara Tuhan? Ada tiap hari ada orang tanya sama Pak Hadi, Pak Hadi, sampean melok Tuhan kayak biyen sampai saiki kok gak soge-soge. Loh, saudaraku, orang ini tidak mengerti firman, ya toh. Jadi dipikir Tuhan, ikut Tuhan itu, ya, supaya cepat soge, ya. Tapi orang itu sudah meninggal. Mungkin Pak Hadi ingat orangnya. Sudah meninggal saat ini, ya. Kita cari Tuhan bukan untuk soge, tapi dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Soge enggak soge itu nanti, ya, nomor 2, nomor 3. Yang penting dipelihara Tuhan sampai saat ini. Kuat, sehat, bersemangat di dalam Tuhan. Itu sudah berkat yang luar biasa. Haleluya. Jadi saudaraku, kita diutus, kita juga disiapkan semuanya. 2 Korintus 9 ayat 10 tadi. Nanti baca di rumah. Dan kita bisa jadi berkat, ya. Bisa jadi berkat. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, kalau kita melayani Tuhan itu ada pahala-pahala yang kekal, ya, sifatnya kekal. Sebab jiwa-jiwa yang kita menangkan itu, kalau kita tekun melayani dia, kita membawa dia, membimbing dia, membina dia, menasehati dia dengan banyak resiko, dibenci, macam-macam saja resikonya. Tapi kalau jiwa itu kita terus doakan, kita terus bimbing sampai dia mati, ataupun nanti sampai Tuhan datang kembali, jiwa itu kekal, tembus di sorga, ketemu kita di sorga. Amin. Kalau kita mengasih benda-benda, uang, ya habis sudah, tidak ada wujudnya. Tapi jiwa-jiwa itu sifatnya kekal, ya, puji nama Tuhan. Nah, Tuhan ingin saudaraku, kita ini, ya, menjadi sama seperti Yesus, diutus, ya. Tadi doa Yesus, ya. Seperti Bapa mengutus aku sekarang mengutus kamu, ya. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Kalau anak Gideon diutus Tuhan, ya, pergi pelayanan di Sydney, ya. Kemudian itu siapa, Mbak Putri itu kembali ke asalnya bersama suaminya, ya. Di mana itu, ya? Ya, di luar pulau, ya. Mereka juga pelayanan di sana, ya. Jadi kita ini diutus untuk bukan terus tinggal di Tropodo. Satu saat nanti saudara akan pindah kemana, nggak tahu, diutus Tuhan. Mari jadi pelayan Tuhan. Pasti dipelihara Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, Tuhan ingin supaya kita, ya, yang ada di tempat kita masing-masing, ya, kita mau menerima perintah Tuhan ini untuk diutus, ya, untuk mencari domba yang sesat, ya. Lukas 15 ayat yang keempat. Lukas 15 ayat yang keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ya. Nah, ini berbicara tentang domba. Ya. Tuhan perintahkan kita cari domba yang sesat. Ya, ya, domba. Domba ini, ya, levelnya itu masih di bawah, sudah. Kalau kita lihat skema tabernakel itu, ya, domba itu levelnya masih sangat rendah,
Ya. Domba-domba itu perlu digembalakan, perlu dirawat, perlu dibimbing, ya. Itu berbicara tentang ya jiwa-jiwa yang masih baru, ya. Nah, ada domba yang mau dibimbing, ya, mau dinasihati, mau dididik, ya. Ada domba yang nakal, ya, lari ke sana, lari ke sana kemari, tidak punya kandang. Ya, ini saudaraku, kita perhatikan, ya. Jadi ajaran firman Allah itu bukan semau kita, tapi maunya tuh Tuhan. Saudara kepingin punya domba, saudara punya misalnya piara kambing. Hari ini tidur di rumah saudara, besok minggat hilang, besok balik lagi. Ya, apa seperti itu domba? Domba itu dikumpulkan di kandangnya masing-masing. Ya, haleluya. Tukang yang seringkali saya pakai untuk membenahi rumah ini, dia punya kambing, ya. Ya, satu saat kambingnya itu ya, lari, ya, lari hilang, ya, tidak kembali ke rumahnya, ya, tidak tahu kemana, ya. Biasanya ya pulang sendiri, tahu waktunya pulang sendiri, tapi satu saat dia tidak pulang, entah ditangkap orang atau bagaimana, ya, hilang, saudaraku, ya. Jadi Tuhan kepingin supaya domba-domba ini yang sesat, ya, mungkin saudara tahu ada jiwa-jiwa domba-domba yang sesat, ya. Mari kita bawa mereka, ya, kembali datang kepada Tuhan, ya, haleluya. Mungkin untuk sementara, ya, diajak ke tempat ini. Kalau mungkin tempatnya kandangnya jauh, ya, mereka tidak bisa pergi ke kandangnya masing-masing, ya, dibawa kepada Tuhan, ya. Nah, nanti diarahkan kembali kepada kandangnya masing-masing supaya dikembalakan dengan baik. Mulai sekolah minggu, remaja, ya, sampai dewasa, itu perlu dibimbing, itu domba-domba, ya. Pada beberapa orang, ya, seringkali datang ke tempat ini, ya, minta tolong, Pak, bisa mendoakan berkat, pemberkatan nikah, ya. Tidak tahu ibadah di tempat ini, tempatnya kandangnya di mana, ya, baptisnya di mana, tidak tahu datang ke tempat ini minta didoakan berkat nikah. Ya tidak bisa tuh, ya. Semua itu ada aturannya. Dia bilang, saya sudah kesana kemari tidak bisa. Ya, semua itu ada aturannya, bukan kita gereja itu bukan tempat mainan-mainan mau kawin. Jalur teken pendeta deh. Padahal ini pendeta bayaran aja begitu, saudaraku, ya. Harus digembalakan dulu, dibina dulu imannya bagaimana, ya. Ya, akhirnya waktu mau masuk pernikahan bingung. Ya, apalagi zaman sekarang ini sudah lebih dulu hamil dan sebagainya. Wah, ya, susah, dia bingung. Kelabakan kesana kemari tidak diterima. Saya tidak tahu kandangnya di mana domba ini. Sebab itu, ya, ada lagi orang yang sudah mau mati, ya, mau mati bingung cari gereja, ya. Sebab biasanya kalau orang mau mati itu untuk urusan surat-surat itu diminta surat baptisan, ya, anggota gereja mana. Ya, tidak punya anggota gereja mana, tidak dibaptis di mana, tidak tahu. Minta dikubur sama pendeta si A si B, ya. Akhirnya kelabakan, bingung sendiri, ya. Tapi memang tujuannya ikut Tuhan itu bukan masalah pernikahan nanti diberkati atau mati nanti supaya ada yang ngurus gereja dan sebagainya. Itu bukan yang utama. Yang utama kita percaya kepada Tuhan, mau digembalakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh menjadi domba yang nurut, amin, tidak tersesat. Kita tahu Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Artinya kalau Tuhan itu gembala, kita ini domba, ya, nurut sama Tuhan, nanti pasti dipelihara. Dia bawa kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Itu berbicara berkat-berkat rohani jasmani, ya. Ada apa-apa dilindungi, ya. Sekalipun masuk dalam lembah kekelaman, ujian yang berat, tidak takut bahaya. Karena jadi domba yang nurut. Ada gembalanya, ya. Gembalanya tentu menasehati, mendoakan, membina, menguatkan, ya. Saat sakit, saat susah, ya, didoakan terus sama gembalanya, ya. Untungnya banyak, saudaraku, kalau jadi domba yang nurut, ya. Mari, saudaraku, kita mau jadi domba, ya, domba air saman ini, domba yang betul-betul nurut firman. Sebab nanti Matius 25 dikatakan domba akan dipisahkan sama kambing, ya.
Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Saudara baca sendiri nanti, tulis ya, Matius pasal 25 tentang domba dan kambing ya. Dibaca satu pasal itu ya, pasal 25, Matius 25. Saudara nanti tahu bedanya. Oh, kambing ini modelnya gini, domba ini modelnya seperti ini ya. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau sudah waktunya habis ya, domba yang sesat ini sudah tidak bisa dicari saudaraku ya. Kita lihat kalau ada pesawat jatuh atau kecelakaan yang membahayakan ya, di laut ya, apa terus dicari? Tidak, ada batas waktunya. Seminggu dicari keliling sudah tidak ada, sudah dianggap hilang, tidak tahu kemana, sudah tidak dicari lagi ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau Tuhan minta kita ya, ingatkan kita ya, tunjukkan kepada kita, ini loh domba yang sesat ya. Nah, ya, mari kita bawa kembali kepada Tuhan ya. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Lukas 15 ayat yang ke-4. Haleluya. Domba ini berbicara anak Tuhan yang masih di halaman ya, belum mau nurut sepenuhnya, belum mau taat sepenuhnya, dan gampang tersesat ya. Akhir zaman ini banyak juga ya, banyak hal-hal yang menyesatkan ya. Kita harus hati-hati, kita waspada, kita terima banyak firman Allah dari YouTube, dari HP kita ya. Mau cari gereja mana saja sak donya ini ada semua ya. Tapi kita tidak tahu bagaimana kehidupan ya pendetanya, kita kan tidak tahu, cuma kenal di YouTube ya toh. Pribadinya bagaimana ya, rumah tangganya bagaimana ya? Anaknya bagaimana ya, akhirnya tidak tahu apa. Oh, korbannya apik, oh, apalagi korbannya lucu, cuma sekedar itu toh. Tapi apa itu gembala yang baik? Nah, bisa keliru ya, bisa keliru. Pengajarannya baik, oh puji Tuhan. Firmannya bagus, oh puji Tuhan ya. Tapi firman Tuhan bilang, pohon yang baik itu dilihat dari apanya? Buahnya. Tiba anaknya kayak ngono. Nah, saudara tahu lewat YouTube, tahu anaknya, tahu keluarganya? Saudara digembalakan satu tempat puluhan tahun, Pak Hadi, Bu Asmadi ya. Dia tahu persis keluarga kita ya. Novi yang dulu masih bayi sampai sekarang ya, tahu bagaimana kehidupan keluarga kita. Haleluya ya. Jadi itu perlu, penggembalaan itu perlu ya. Haleluya, supaya kita tidak tersesat di akhir zaman ini, supaya kita tidak tersesat. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian ya lanjut ya, ini maaf kena sinar dari luar juga, jadi lampunya ini juga sudah agak redup ya, jadi kita kurang jelas tulisannya ya. Yang kedua, Tuhan mencari domba yang sesat. Yang kedua, Tuhan menanti ya yang hilang supaya kembali. Anak yang hilang supaya kembali itu tidak dicari, saudara. Kalau tadi domba itu disuruh cari 99 kurang 1 dicari ya. Tapi ini beda, anak yang hilang ini tidak dicari. Kok bisa begitu ya? Soalnya apa? Statusnya anak. Tadi kalau statusnya domba itu di halaman, tapi statusnya anak itu di ruang kudus. Bukan berarti saudara dan saya kalau sudah posisi di ruang kudus ya, seperti dalam kemah suci, bukan berarti kalau di ruang kudus itu tidak bisa hilang. Masih bisa hilang ya. Ini anak terhilang, dikatakan anak yang terhilang ya. Anak yang masih berontak maunya sendiri, minta warisan bapaknya belum mati, warisannya diminta. Ini anak apa ini? Ya, ini anak tanda kutip, betul enggak? Dua pol, tapi namanya anak, tapi anak ya. Setiap minta warisan dia pakai foya-foya ya, dia pakai berjudi untuk berzina dan macam-macam ya. Habis istilahnya bambung, kelaparan, dia baru ingat rumah bapaknya. Sama bapaknya udah dicari. Nanti saudara baca juga ayat itu ya, Lukas pasal 15 ya.
seluruhnya saudara baca. Sama bapaknya ada dicari, cuma ditunggu kedatangannya. Bapak merindu, kapan ya, dari jauh sudah dilihat. Mungkin zaman dulu tidak ada rumah-rumah banyak seperti ini ya. Jadi rumahnya itu di tengah lapangan yang besar. Jadi kalau ada orang lewat jarak 5 kilo, 10 kilo kelihatan sopo iki sing teko iki. Apa itu anakku? Jadi diperhatikan. Ada orang lewat diperhatikan, tidak dicari. Ditunggu kedatangannya. Tapi tentu bapaknya mendoakan. Tidak perlu dicari. Soalnya apa? Sudah statusnya sudah sebagai anak. Anak itu sebetulnya tinggal di dalam rumah. Ya, dalam Yohanes 8 ayat 35, anak tinggal di dalam rumah. Haleluya. Waktu dia menuruti keinginan, memberontak, ya, dibiarkan, diberi sama bapaknya, ya, hartanya itu, warisannya. Maksudnya bapaknya supaya anak ini tobat sendiri, ya. Anak ini sadar sendiri, ya. Seringkali anak itu, saudaraku ya, kalau diberi tahu orang tuanya seringkali nggak nurut, ya. Tapi kalau ada orang lain nasihati itu lebih nurut, ya. Ada yang seperti itu, ya. Anak yang lebih baik lagi, anak yang sungguh-sungguh baik, cukup diberi tahu orang tuanya sudah nurut, itu anak yang gini. Tapi ada juga anak yang sama orang tuanya sudah tidak mau peduli, ya. Apalagi orang tuanya orang percaya tapi hidupnya tidak cocok firman. Ngomongnya anaknya tidak diturut, sudah pasti. Mbok bapakku dewe kaya ngono kok, ya, nyuruh aku seperti ini. Gak direken. Tapi kalau orang lain memberitahu, dia mau nurut. Loh, kok bisa? Lebih nurut kata-katanya orang lain daripada nuruti bapak ibunya sendiri. Karena apa? Anak Tuhan ini yang melihat sosok pribadi orang tuanya yang tidak cocok dengan firman, tidak diturut, ya. Jadi selaku yang kasih Tuhan, mari jangan sampai anak-anak kita, ya, jadi anak yang terhilang, ya, murtad, mursal, apa istilahnya broken home, ya. Wah, pak ibunya bertengkar terus, anak ini minggat, ya, bukan minggat karena bawa warisan, enggak, bosan di rumah, ya, hilang. Nah, ini saudaraku ya, ini dinanti-nantikan kedatangannya, ya. Tentu bapak ini pasti mendoakan, ya, supaya Roh Kudus bekerja, ya. Nah, saat Roh Kudus bekerja, anak ini mengalami kelaparan, tidak bisa makan dan sebagainya, Roh Kudus mengingatkan, di rumah bapakmu kan kaya, bapakmu punya pegawai banyak, bapakmu ngasih makan orang banyak, kamu di sini kelaparan, makan ampas dia babi. Dia ingat, dia pulang. Dengan harus menanggung malu, ya, sama kakaknya, sama pegawai-pegawai yang ada, ya. Mungkin anak kakaknya aja marah-marah. Dalam ayat itu kita baca, anakku adekku wis ngentekno duwe akeh, minggat, saiki mbambung balik maneh. Nah, ini satu tantangan yang besar. Bagaimana dengan kita, kalau kita ini sebagai kakak seperti dalam kisah anak yang hilang ini. Kita punya adik misalnya seperti itu, terus balik. Wis ngentekno duit bapak, hidupnya ndak karuan, balik maneh. Bagaimana kita? Apa bisa terima? Kalau bisa itu bukan dengan kekuatan kita. Yang pasti apa? Lapo balik maneh. Mati kok ngono. Gak usah balik. Betul enggak? Secara logika pasti begitu. Bagaimana ya dengan kita? Saya sendiri juga apa bisa menerima seperti itu? Kalau bisa, itu kasih anugerah kemurahan Tuhan. Seperti Yusuf waktu dia dijual sama kakak-kakaknya, ya, dijual, dimasukkan sumur. Setelah Yusuf jadi orang pertama, kakak-kakaknya datang, dia bisa menerima, dia bisa mengampuni, ya, salah dosanya mereka. Oh, itu dari mana? Kalau tidak dari Tuhan tidak bisa. Kakak-kakakku datang sujud menyembah, masuk ke penjara 20 tahun. Mestinya kan begitu. Dia sudah menjual aku, masukkan sumur aku teriak, aku nangis, gak direken. Saat kita balas. Itu manusia. Tapi biarlah kita pada pagi hari ini punya kasih seperti Kristus, diutus
mencari domba yang sesat yang juga mencari anak yang hilang. Ya, kita doakan, ya, kita doakan. Kita tahu mungkin, ya, anak-anak Tuhan yang hilang, ya. Mungkin itu keluarga kita sendiri, ya. Mari kita tidak usah cari dia sudah jadi anak, sudah pernah dibaptis, sudah pelayanan, ya, sudah mengerti firman, bahkan mungkin melayani sekolah minggu, melayani remaja dan sebagainya, main musik, song leader, itu sudah anak mestinya, ya, di ruang kudus. Tapi anak ini menghilang, ya, menuruti keinginan dagingnya. Itu didoakan, ya, didoakan. Ada lagi Tuhan bilang, kalau sebetulnya kalau sudah di ruang kudus itu berbuat dosa lagi, itu sebetulnya sudah tidak usah dicari. Babano hilang. Tuhan bilang apa? Seperti anjing memakan kembali muntahnya, seperti babi sudah dicuci bersih masuk kubangannya lagi. Ya, itu 2 Petrus 2 ayat 22. Ya. Orang seperti itu bagaimana? Ya. Menurut kita ya sudahlah, dia sudah ngerti firman. Sebab apa Tuhan bilang? Kalau kamu memberikan mutiara kepada anjing, ya, jangan berikan mutiara kepada anjing, jangan berikan mutiara kepada babi. Artinya apa? Orang-orang seperti itu jangan dikasih firman lagi. Nanti kamu dicatek, ya. Omong bahasa Jawanya itu dicatek. Dicatek itu apa? Dicokot. Dicatek itu istilahnya apa? Saudara dilok-lokno, ya. Saudara nasihati, ndak malah dia mau terima nasihat, saudara malah dipaidu. Ya, istilahnya seperti itu. Kayak suci-suci wae misalnya seperti itu. Bagaimana, saudara? Ya? Kalau kita kadang-kadang menghadapi ayat seperti itu di akhir zaman ini bagaimana? Kembali lagi kita minta hikmat Tuhan. Kalau Tuhan suruh, kita lakukan. Kalau Tuhan tidak suruh, istilah kasare, ojo, nyatek, nanti saudara diterkam, ya. Ya. Jadi dia doakan. Memang nasihati orang itu tidak gampang, saudara, ya, tidak gampang. Ada orang yang bisa dinasihati, mau terima. Ada yang pura-pura mau, tapi dalam hatinya, ya, melawan, membantah. Ya. Jadi minta kembali semua itu, minta pimpinan Roh Kudus. Bagaimana Tuhan orang ini Tuhan? Perlu didoakan terus, ya, atau perlu dinasehati, itu minta pimpinan Tuhan. Nanti Tuhan yang ngatur, ya, haleluya. Sehingga kita tidak keliru, ya, tidak keliru untuk menantikan jiwa-jiwa yang hilang ini. Kemudian yang ketiga Tuhan ingin menyelamatkan jiwa-jiwa, ya. Artinya menyelamatkan jiwa-jiwa ini orang yang belum pernah kenal Yesus, belum percaya kepada Yesus. Tadi domba itu sudah percaya Yesus, anak itu juga percaya Yesus. Tapi yang ketiga ini jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus. Kita diutus juga untuk mereka, ya. Kisah Rasul 27. Ya, yang ketiga, slide yang terus, ya, yang keempat. Kisah Rasul 27 ayat 23-24. Ya, menyelamatkan jiwa-jiwa. Demikian firman Allah. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. 24. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Wah, luar biasa. Ini Paulus ini di kapal, kapalnya mau tenggelam, ya. Tapi Paulus diutus, ya, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa sisi kapal ini, ya. Banyak, saudaraku, kira-kira 147 kalau nggak salah, ya. Nanti saudara baca Kisah Rasul pasal Kisah Rasul pasal 27, ya.
Waktu mereka sudah bingung, wah tinggal pasrah, tinggal mau mati, malaikat bicara kepada Paulus, ya. Paulus, kamu harus bersaksi, ya. Menyaksikan tentang aku. Ya, Paulus bilang apa? Allah yang aku sembah, ya. Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Ya. Jadi Paulus ini mengenalkan seisi kapal itu bahwa dia tuh menyembah pada Allah. Ya. Walaupun waktu itu mereka belum mengenal tentang Yesus, ya. Paulus beritakan itu semua. Akhirnya orang-orang ini mau, ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus. Dan Tuhan bilang, semua akan selamat oleh karena engkau. Paulus jadi juru selamat kecil di kapal yang mau tenggelam, di dalam masalah yang berat, ya, yang sudah tidak ada harapan. Paulus bisa memberi kekuatan, memberi penghiburan, sehingga seisi kapal akhirnya selamat. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, di akhir zaman ini juga seperti itu, ya. Banyak orang yang kapalnya mau tenggelam. Kapal itu apa? Berbicara rumah tangga. Mau kelem, mau ambles. Ya. Nah, kalau kita dipakai Tuhan, ya, kita ditunjukkan oleh Tuhan, ya. Ayo beritakan firman Allah, ya. Supaya mereka berbalik, bertobat, kemudian bertumbuh. 2 Petrus 3 ayat 9 dan 18. Supaya mereka berbalik, bertobat dan bertumbuh. Mumpung masih ada sedikit lagi waktu, ya, masih ada sedikit, ya. Haleluya. Memang kita tidak mengerti apakah Tuhan itu masih saat ini mau berkarya, masih, ya, bekerja dengan Roh Kudus-Nya, ya. Haleluya. Kita sulit untuk itu. Tapi saya yakin dan percaya orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, kita bisa merasakan Roh Kudus itu masih ada atau sudah tidak ada. Orang yang hidup dalam kekudusan masih bisa merasakan Roh Kudus itu ada. Tapi orang yang sudah, ya, seperti tadi domba-domba yang sesat, anak yang sengaja menghilangkan dirinya ini tadi, ya, itu sepertinya Roh Kudus sudah tidak bekerja. Ya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari Tuhan mengutus kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang keadaannya sudah tidak karu-karuan. Ada yang putus asa, ya. Tidak tahu, mungkin zaman sekarang ini ada banyak yang bunuh diri, ya. Satu saat ada hamba Tuhan, ya, waktu kita mengikuti ibadah komsel begitu, ya, lewat apa itu namanya, ya, lewat HP itu, ya. Ada orang cerita, dia ditelepon, dia hamba Tuhan ini ditelepon oleh seseorang, Pak, saya sudah tidak kuat hidup ini, ya. Saya mau racun istri saya sama anak-anak saya, sama saya sendiri, ya. Kita akan mengakhiri hidup kita. Hamba Tuhan ini kaget, saudaraku, ya. Loh, kenapa, ada apa gitu, ya? Nah, akhirnya, ya, singkat ceritanya, ya, Tuhan pakai hamba Tuhan ini untuk memberi nasihat, ya, pergi ke rumahnya, yang mendoakan. Akhirnya tidak jadi, ya. Jadi istri sama anak-anaknya tidak jadi diracun. Ini akhir zaman seperti ini, ya. Kapal itu semuanya tenggelam, ya. Namanya kapal tenggelam, mati semua. Ya, ini kesempatan iblis di akhir zaman yang sulit sama sukar ini, ya, dia bekerja. Kalau kita tidak punya iman sungguh-sungguh, ya, bisa hanyut seperti itu, ya. Menghadapi sekarang ini katanya COVID-nya bentuknya apa, macam-macam, ya. Orang yang tidak punya iman, ketakutan, ya, rasa takut nanti kena apa? Kalau orang takut itu tekanan darahnya apa? Naik apa turun? Kalau orang takut itu deg-deg, ini tambah buanter, tekanan darahnya naik, stroke, budal, mati ketakutan, mati karena kekhawatiran, dengar ini, dengar itu, dengar ini, waduh, bingung sendiri karena tidak punya Yesus. Itu firman Allah ada.
Ya, di akhir zaman ini banyak orang akan mati, bukan mati karena apa? Duitnya masih banyak. Ya. Mati ketakutan karena suara ini, berita itu. Itu akan terjadi dan semakin banyak. Ya. Nah, jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita selamatkan jiwa-jiwa, haleluya, yang belum kenal Tuhan, seperti Paulus ini. Haleluya. Juga dalam Kisah Rasul pasal 10, ya, itu tentang Kornelius. Kornelius ini ketemu dengan Allah secara pribadi. Saudara baca nanti di rumah Kisah Rasul pasal 10, ya. Baca firman Allah, baca. Semakin iman kita tumbuh, iman kita kuat. Tidak pernah baca, jangan harap jadi kuat. Pasti ambruk, cepat atau lambat ambruk. Ya. Tuhan bilang, siapa yang mendengar firman Allah dan melakukannya, lalu ada badai, hujan, angin, dia tidak roboh. Tapi yang cuma dengar apalagi tidak mau baca, ya, itu kehancurannya dahsyat. Ya, sudah pasti. Tinggal tunggu waktu. Ya, jadi jangan sampai seperti itu, saudara. Ya. Kisah Rasul 10 tentang Kornelius. Setelah dia ketemu malaikat Allah, dia kumpulkan satu keluarga. Ya, beberapa minggu yang lalu sudah saya sampaikan ini, ya, untuk mendengar apa? Firman Allah, ya, dari Petrus. Sehingga seisi keluarga diselamatkan. Juga kepala penjara, ya, yang bertemu waktu gempa bumi di penjara itu, ya, mau bunuh diri dia. Tapi Paulus bilang, jangan bunuh diri, aku masih di sini, aku tidak lari dari penjara. Sehingga orang ini bertobat. Kemudian apa? Seisi keluarganya percaya kepada Tuhan. Ini kita diutus seperti itu. Di penjara sekalipun bisa jadi berkat. Di kapal yang mau karam juga bisa jadi berkat. Hidup kudus seperti Kornelius jadi berkat. Ya, jadi Tuhan itu tidak pandang situasi, saudara. Dalam keadaan apapun, enak, tidak enak, tetap orang percaya, orang yang sungguh-sungguh itu bisa jadi berkat, diutus untuk jadi berkat. Ada pujian mengatakan, di mana saja kita berada, kita jadi berkat. Ya, tidak tahu lagunya bagaimana, saya lupa. Ya, nah, puji nama Tuhan. Selanjutnya, ya, yang kelima, mengembalakan dan memberi makan. Jadi tugas kita itu panjang, saudaraku, ya. Tidak sampai setengah jalan, tidak sampai 3/4, sampai tuntas. Mengembalakan, didoakan, diberitakan firman, diajari firman, itu mengembalakan dan memberi makan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ya, mengembalakan dan memberi makan. Ya, jadi tugas kita ini panjang, ya. Tidak sampai setengah jalan, tidak sampai 3/4, tapi sampai tuntas. Memang tugas yang tidak mudah. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak mampu menyelamatkan satu jiwa. Kadang-kadang sudah dibawa ke gereja, terus orangnya minggat. Woi, pokoknya wis tak jangan gereja, minggat ya urusanmu, ya toh. Repot-repot ngurusi awak dhewe gak bener, mengurusi orang lain. Betul enggak? Bagaimana? Ya. Kita minta kekuatan sama Tuhan. Ya. Bimbing jiwa, menyelamatkan jiwa itu tidak syukur dibawa ke gereja. Itu apa ini pembimbingan itu, ya. Kayak kalau dulu saya pernah mengikuti multi level, ya. Apa ini Cosway, obat-obatan, kesehatan, ya. Itu kalau kita punya anak buah, itu bolak-balik diteleponi. Ini loh ada produk baru ya, nanti seminarnya di sini. Entek pulsa akeh, saudaraku. Ya. Korban bolak-balik diteleponi. Bagaimana hasilmu? Ditanya di mana kesukaranmu, dibantu, ya toh. Itu multi level seperti itu. Kalau berhasil jadi yang tertinggi, anak buahnya banyak, penghasilannya banyak, saudaraku. Nah, kita, saudaraku, multi level kita bukan masalah dunia ini, tapi memberitakan tentang Yesus. Itu upahnya besar di sorga. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Menggembalakan. Yohanes 21 di situ ayat 15 sampai 17, Tuhan bilang sama Simon Petrus, "Petrus, apa kamu mengasihi aku?" Bukti kasih itu apa? Antara lain menggembalakan jiwa-jiwa. Kalau saudara tidak mau mengembalakan jiwa-jiwa, khususnya keluarga sendiri, saudara, ya, omong kosong mengasihi Yesus, ya.
Jadi ngasih Yesus itu wujudnya banyak, ya. Selain ibadah, memberikan persembahan, pelayanan, macam-macam, ya. Juga ini mengembalakan. Petrus, kalau kamu ngasih aku, buktikan apa? Gembalakan jiwa-jiwaku. Buktikan apa? Kasih makan domba-dombaku. Ya, jadi ngasih makan, kasih firman. Ya, ada renungan pagi, ya. Kita kumpul sama-sama memberikan nasihat anak-anak, ya. Haleluya. Jangan anak-anak itu seringkali anak-anak cuma disuruh les iki supaya bisa jadi wong pinter soge. Nek wis soge enak no papa mama yo. Lali surga. Ya, eling itu namanya eling neraka, lali surga. Wes kamu pokoknya belajar tak leskan apa saja tak bayari. Pokoknya kamu jadi pinter, jadi soge nanti. Tapi tidak pernah dilesi firman Allah. Ya. Sugi, sak sugi ini nanti ambleke, ya, cuma di kuburan, masuk kuburan selesai. Tapi kalau kita kaya dengan iman, kaya dengan firman, kaya dengan Roh Kudus, kuburan itu cuma lewatan. Kita akan tembus naik ke surga. Amin. Haleluya. Jadi aku gembalakan dan beri makan. Yang terakhir, ya waktunya habis. Bahagia yang tak terucapkan. Memang melayani Tuhan itu kesenangan, kebahagiaan sepenuhnya itu belum kita rasakan sepenuhnya, tapi sudah bisa kita rasakan. Ya, bahagia yang tak terucapkan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Kalau kita nih sudah melayani Tuhan, kita sendiri selamat, kita menyelamatkan orang lain, ya. Itu senangnya memang tidak bisa diukur, ya. Tidak dibanding, tidak terbanding dengan penderitaan kita sekarang ini. Itu firman Allah mengatakan, ya. Sukacita, kesenangan kita nanti di surga itu tidak ada bandingannya dengan yang ada di dunia ini. Jadi mari kita harus bisa melihat jauh ke depan, ya. Bagaimana nanti senangnya kalau kita ini sudah melakukan kehendak Allah. Wahyu pasal 20, Wahyu pasal yang terakhir itu dikatakan Tuhan itu siap memberikan kita upah, ya. Haleluya, sesuai dengan perbuatan kita. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi perbuatan kita ini, saudaraku, ya, yang di dalam Tuhan ini dicatat terus. Yang baik dicatat, yang jelek juga dicatat. Nah, ya, jangan sampai yang jelek ini ikut terus, ya. Tapi biar yang baik terus yang dicatat. Ya, ini baik, benar baik. Nanti kita pulang ke rumah Bapak, kita mati ataupun Tuhan datang kembali, kita terima upah. Dan upah itu sifatnya kekal, ya. Kalau sudah di surga itu upahnya sifatnya kekal. Haleluya. Haleluya. Tuhan bilang kalau ada satu jiwa kita menangkan, itu malaikat surga bersorak-sorai. Ya. Itu di dalam Lukas 15 ayat 7 dan 10. Haleluya. Kalau ada satu jiwa kita selamatkan, itu surga bersukacita. Saudara lihat kalau lihat sepak bola, coba bola gol masuk gawang, semua penonton berdiri, kasih aplaus, ya, hebat. Itu yang berdiri cuma manusia, ya. Sebentar sukacita sorak-sorai, sebentar pulangan teman-teman, ya. Seperti barusan sekarang yang terjadi di mana? Di Malang atau bagaimana, ya. Apa sukacita seperti itu berakhir dengan kebina, mati diinjak-injak, mati, ya, mati sia-sia. Tapi kalau kita melayani Kristus, bahkan mungkin harus mati diinjak-injak karena Kristus, hasilnya lain, berlaku. Ya, senengnya amit-amit, seperti Stefanus di rajam batu, ya. Oh, sukacita melihat surga terbuka, Yesus di sebelah kanan Allah, dia naik ketemu Allah. Wah, anak awaknya hancur, gocor getih, tapi dia pulang ke surga dengan tubuh yang utuh, dengan tubuh kemuliaan. Amin.
beda, hasilnya beda. Biarlah pada pagi hari ini ya, bahagia yang tak terucapkan ini menjadi milik saudara dan saya semua. Mari kita mau siap diutus. Haleluya, di mana Tuhan pakai kita, di mana Tuhan tunjukkan kita, apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Biarlah kita mau menuruti perintah firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Roh Kudus tolong kami, sertai kami, ingatkan kami kembali, supaya setelah pulang, kami meluangkan waktu kembali untuk membaca ayat-ayat firman Allah yang sudah disampaikan, supaya ini menjadi kekuatan kami dan bisa memotivasi kehidupan kami, supaya kami punya pahala di surga. Jiwa-jiwa yang kami menangkan di dunia ini, kami bimbing, kami bina, sampai mereka ketemu Engkau dengan Yesus, baik di dunia ini sampai di surga yang mulia. Kita semua boleh reuni bertemu bersama dengan sukacita yang tidak terkatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Metekan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu dalam hati kami, pikiran kami, dan berbuahkan Tuhan, supaya kami berbuah dalam tindakan kami. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Surah yang kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita, menjaga, melindungi, memberkati kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Minggu depan disertai perjamuan kudus ya. Doakan supaya semua berjalan baik dan lancar. Haleluya, puji Tuhan.